Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina amanu wa amilus salihati ila yaumil mau'ud. Hadirin jamaah salat subuh dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Salawat teriring salam semoga tercurah pada qudwah kita, Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang terus dan senantiasa menghidupkan sunnahnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, jamaah haji kita tahun ini bisa berangkat ya setelah tertunda selama 2 tahun, dan walaupun efeknya luar biasa ya. Di Depok itu sekarang waiting listnya sampai 50 tahun ya. 2 tahun lalu masih 20, 25 ya. Ada jamaah yang ketemu curhat, saat saya baru daftar nanya ke BSI, terus udah daftar porsi, kemungkinan berangkatnya 50 tahun lagi katanya. Saya masih ada umur nggak? Udah niatnya udah dipancangkan, insya Allah udah niat saja. 4 tahun nanti kan ada yang wafat, ada yang teruskan ya. Jadi memang makin berat. Bahkan di Makassar sudah 100 tahun daftar tunggunya, jadi makin berat ya. Beruntung yang tahun ini bisa berangkat ya. Selawat dan salam semoga tercurah pada qudwah kita, Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan umatnya yang terus dan senantiasa menghidupkan sunnahnya akhir zaman. Hubungan dengan kali ini, dan ini bukan yang pertama barangkali jamaah ya, biasa saja kita mensikapinya, soal Idul Adha atau tanggal 1 Zulhijjah yang berbeda kita dengan saudara kita dari Muhammadiyah. Kemarin pun sebetulnya sama ya, bulan Ramadan, penetapan awal Ramadannya sama, sehingga bingung yang Bapak itikafnya bagaimana nih katanya. Iya Bapak mulai dari mana ya kan? Kalau ikut yang pemerintah ya ikutlah ganjil yang mulai kita puasa. Kenapa jadi membingungkan diri gitu kan? Allah Maha tahu kan. Kemarin banyak orang kok ributnya soal itikaf lah. Anda itu mulai puasanya kapan? Setelah Nabiullah Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah, ya mas sekalian. Jadi Ka'bah itu cikal bakalnya sudah ada. Ya, inna awala baiti wudi'a lin-nasi bi Bakkah mubarakah. Sesungguhnya yang pertama kali, rumah yang pertama kali dibangun oleh Allah di muka bumi ini adalah Ka'bah. Jadi cikal bakalnya udah ada. Kalau bahasa kita pempondasinya. Cuma zaman Nabi Adam belum sempat karena ngurus anak-anaknya. Zaman Nabi Adam, Idris, nah di zaman Nabi Nuh ada satu riwayat ketika banjir bandang, perahu Nabi Nuh selama 40 hari muter, sehingga umatnya kebingungan, ya Nuh kenapa nih nggak berhenti kita muter di satu tempat. Maka malaikat menjawab, Nuh sesungguhnya perahumu tepat berada di atas Ka'bah. Rupanya perahu Nabi Nuh lagi tawaf. Ada riwayat kejadian seperti itu. Barulah di masa Nabi Ibrahim alaihissalam dibangun, ya, dibangun, pondasinya ada lengkap tadinya, ya.
Ada Hajar Aswad. Hajar itu kan satu batu bahasa Arab ya. Kalau hijir itu kumpulan batu-batu, tumpukan batu namanya hijir. Nah, Nabi Ismail bantu tuh di situ tumpukannya. Bapaknya ada lagi makam Ibrahim. Ya fihi ayatum bayyinatum maqam Ibrahim. Di sana terdapat tanda-tanda jelas diantaranya makam Ibrahim. Makam ini bukan kuburan, tempat berpijak, tapi sekarang masih ada bekasnya. Allah karuniakan batu hidrolik bisa naik turun batunya. Nah, Ismail membantu dari hijirnya itu. Ada kumpulan batu-batu dikasih. Ini kalau hajar satu batu, hijir tumpukan. Kalau hujroh itu batu dalam bentuk bangunan, kayak kamar, kayak Ka'bah itu hujroh, ya kan? Nah, hijir Ismail pula ini nanti yang menjadi makamnya Ibunda Hajar. Ya, Ibunda dimakamkan di sana. Tadinya hijir Ismail juga bagian dari Ka'bah. Ya. Terjadi sebelum diserang oleh Abraha itu kebakaran hebat. Nah, mereka bisa membangun baru nyampe di situ aja, karena memang uangnya cukupnya sampai di situ. Ada uang yang tidak halal. Itu seburuk-buruknya orang Quraisy, orang jahiliyah. Mereka masih menghargai Ka'bah, nggak mau ngebangun Ka'bah pakai duit yang tidak halal, yang tidak jelas. Makanya sisanya dikasih tanda lingkaran, itu setengah lingkaran. Makanya sholat di hijir Ismail pahalanya setara dengan sholat di dalam Ka'bah. Ya, tuh. Nah, itu makam Ibrahim. Ada lagi tadi hijir Ismail. Setelah dibangun dalam bentuk kubus yang sekarang, jadi itu udah arahan dari Allah bentuk seperti itu, bukan karang-karangannya Nabi atau maunya Nabi, dia hanya meneruskan saja. Arsiteknya Allah udah, karena pondasinya udah ada. Ya. Nah. Wa man dakhalahu kana amina. Barang siapa masuki Baitullah, amanlah dia. Dalam satu hadis Allah menurunkan 120 rahmat di Baitullah. Jadi kalau Bapak yang nanti haji umroh diingat-ingat tuh. Ada sebuah hadis Allah menurunkan 120 rahmat di Ka'bah. 60 rahmat buat mereka yang mengerjakan sholat. 40 rahmat buat mereka yang 60 rahmat buat mereka yang tawaf, bukan sholat. Baru yang kedua 40 rahmat buat mereka yang sholat. Dan 20 rahmat lagi buat mereka yang memandang Ka'bah. Jadi memandangnya saja sudah 20 rahmat. Ya. Kalau bahasa kita bengong aja di Ka'bah udah 20 rahmat. Cuman kan sayang sampai di Ka'bah bengong aja, nggak ngapa-ngapain, ya kan? Jadi yang tertinggi derajatnya di Ka'bah itu adalah tawaf. Ya. Mereka yang tawaf dapat 60 rahmat. Yang sholat dapat 40 rahmat. Orang yang memandang Ka'bah dapat 20 rahmat. Nah, itu makna ya, wa man dakhalahu kana aminah. Barang siapa masuki Baitullah, amanlah dia. Dapat perlindungan Allah. Barang kan yang tawaf dapat 60 rahmat dari Allah. Jadi luar biasa. Jadi waktu tunggu yang panjang, biaya yang mahal itu sepadan dengan nilai yang kita dapatkan di sana. Salat di Masjidil Haram berapa pahalanya, Pak? 100.000 kali lipat. Jadi subuh kita di sini 27 kali 20 derajat kan nilainya berjamaah tadi. Dikalikan 100.000 ketika subuh kita di Masjidil Haram. Kalau dihitung-hitung hari kira-kira 30 tahun. Jadi sekali subuh di sini setara dengan 30 tahun subuh di Mekah. Sekali subuh di Mekah, di Ka'bah itu setara dengan 30 tahun kita sholat di luar Ka'bah. Makanya rugi kalau kita nggak banyak ibadah di sana. Pahalanya luar biasa. Di Nabawi nilainya 1000 kali lipat. Ya. Dan juga biasanya jamaah mengambil kesempatan itu arba'in, ya. Arba'in itu 40 waktu nggak putus. Karena ada hadis yang mengatakan siapa yang mengerjakan sholat selama 40 waktu tidak putus, ya, maka diharamkan tubuhnya disentuh api neraka. Ada orang yang nggak ngerti dikiranya sholat arba'in,
Jadi tiap habis sholat wajib, sholat ba'diyah, ada lagi sholat arba'in. Karena dia nggak ngerti, mungkin waktu manasik salah mengerti ya. Jadi arba'in itu 40 waktu. Jadi kalau sehari 5 berarti 8 hari itu dia nggak putus-putus berjamaah. Itu hanya treatment aja, riyadhah, supaya pulang ke Indonesia terbiasa jamaah. Nah, jangan nanti di sana arba'in, begitu pulang ke kompleknya juga arba'in, ngumpul ke masjid cuma 8 hari. Berikutnya nggak ada lagi, itu Pak Haji kemana? Udah arba'in. Nah, dipanggillah dia jadinya Haji Arba'in. Nah, ada nggak Haji Arba'in di sini? Yang ngumpul cuma seminggu doang di masjid, hilang lagi dia, berikutnya normal sholat di rumah. Nah, sungguhnya arba'in itu melatih buat terbiasa sholat berjamaah. Itu jangan salah, udah merasa dapat arba'in, oh saya kan udah arba'in di Madinah. Nah, di sini cukup arba'in juga, seminggu doang kumpul di masjid hilang. Nah, ini tidak bagus ya. Nah, ciri haji yang mabrur dia terjaga kewajibannya kepada Allah. Ya, jadi amanlah dia. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, di Ka'bah ada tempat yang sempit tapi mustajab. Di Madinah juga ada tempat yang sempit mustajab. Kalau di Ka'bah, apa tempat yang sempit direbutkan jutaan orang? Antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Apa namanya itu, Pak? Hah? Apa namanya? Bukan, gimana setengah ini? Antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Apa namanya? Ya? Ya, tempat yang mustajab di situ. Diambil. Nah, jaraknya mengetahui Hajar Aswad itu gampang kalau wajib. Kalau ada polisi yang gelantungan aja udah Hajar Aswad tuh. Ya, satu tempat ada polisi gelantungan udah. Karena ada orang yang salah, dia ngambilnya di Rukun Yamani, tempatnya mirip kayak Hajar Aswad, agak longgar rebutan. Wah, saat saya tadi udah nyium Hajar Aswad. Ya. Padahal itu bukan Hajar Aswad, Rukun Yamani. Jadi cirinya kalau kita ingin nanti nyampe di sono, nah, lihat aja ada polisi gelantungan 24 jam tuh, sip-sipan gantian. Kenapa? Tuh untuk mengamankan, takut ada orang yang pingsan atau ada orang yang berbuat yang tidak-tidak di situ, tuh dicegah oleh mereka. Jadi luar biasa. Nah, kalau di Madinah itu namanya Raudhah, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara mimbarku dan kamarku ada sebuah taman surga. Itu hadisnya Sahih. Sempit, jadi rebutan. Sekarang itu kayak bioskop, Pak, sip-sipan buka tutup, ada 4 blok misalkan, itu bisa ya 2 jam lah baru selesai, karena lamanya nunggu. Nanti masuk, ini Hajar Aswad misalnya, ini ke mana, ke Raudhah, buka, masuk, tutup terus begitu ya. Nah, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan diantara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, ya, bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Kewajiban haji dalam hadis sekali seumur hidup, dan Nabi juga melaksanakan hanya sekali seumur hidup, karena setelah haji beliau wafat. Ya, ketika sahabat Nabi bacakan ini, ada sahabat yang bertanya, wa ala kulli amin ya Rasulullah, bolehkah kita, apakah kami laksanakan haji setiap tahun? Ya Rasulullah, tidak. Ya, kalian gak akan mampu. Jadi Nabi itu udah berpikirnya ke belakang ya, udah jauh. Nah, terbukti yang sekali seumur hidup saja tahun ini Jakarta 50 tahun, Makassar 100 tahun waiting listnya. Gimana kalau kewajiban tiap tahun? Nggak nampung itu Saudi ya. Emang di luar dugaan kan, siapa yang sangka terjadi pandemi ya, sehingga hanya orang Mekah ya. Ya itulah di luar nalar kita. Dulu banyak orang yang kadang-kadang, wah ini bisnis haji umroh bisnis yang menggiurkan, nggak mungkin mati, orang pada berangkat.
Banyak yang mati sekarang umroh kan. Siapa yang sangka itu? Dulu orang boleh arogan kan. Ini bisnis yang menggiurkan ini. Buka biru haji umroh karena orang nggak akan putus ke sana. Setiap minggu cuma liburnya haji kan. Ternyata dikasih oleh virus yang nggak kelihatan mata, kolab itu. 2 tahun kita nggak bisa haji dan umroh. Nah, bagi mereka yang mampu manis istatoa, istatoa ini adalah mereka yang punya bekal untuk berangkat dan punya bekal untuk yang ditinggal. Nggak boleh bekalnya berangkat ada yang ditinggal keleleran, bahasa pondok petirnya. Atau dia bekalnya ada, begitu pulang jual rumah, ngontrak. Ini nggak boleh, belum kategori istitoah. Jadi mampu itu bekal selama perjalanan, mampu dan bekal yang ditinggalkan. Nah, waman kafara, siapa yang kafir, yang mengingkari kewajiban haji ini, fa innallaha ghaniyun 'anil alamin, maka sungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan seluruh, artinya nggak ada pengaruh seluruh dunia haji nggak memuliakan Allah, seluruh dunia nggak haji kayak kemarin tuh 2 tahun juga nggak menistakan Allah, karena kembali kepada kita. Tetapi ingat, ada catatan kata Nabi, siapa yang cukup rezekinya, dia tidak berhaji, ya rumah 4, mobil 4, sertifikat berlipat-lipat, tapi nggak daftar haji dengan alasan belum ada panggilan, sampai dia mati belum haji. Kata Nabi, maka kematiannya jangan pakai stempel Islam. Silakan cara matinya pakai stempel yang lain, mau pakai Yahudi, Nasrani, Majusi, silakan kata Nabi. Artinya orang yang duitnya ada nggak mau daftar haji umroh, nggak diakui sebagai umat. Ya Pak, kita pulang kampung oleh keluarga nggak ada, oleh keluarga aja sedih. Atau ibu bapak kita, siapa kamu, saya nggak kenal, udah sana jangan kesini. Diusir sama keluarga, sama orang kampung kita aja sedih. Ini nanti di kampung akhirat nggak diakui sebagai umat. Jadi buat kita, makanya saya ingatkan, sudah daftar saja. Sekarang persoalan nanti dipanggilnya kapan, paling tidak niat kita sudah terlaksana, bayar porsinya. Ya, yang haji plus sama sekarang 8 sampai 10 tahun, kemarin masih 6 tahun ya. Dengan perubahan tertunda sekarang ini haji plus saja udah 8 tahun, kecuali kalau mau cepat haji furoda. Ya, furoda yang visanya visa kerajaan, cuma lumayan hampir 300 juta itu biayanya kan, waktunya lebih sebentar, 14 hari. Nah, dia datangnya menjelang wukuf biasanya kan. Nah, tanggal 7 atau 8 Dzulhijjah datang, langsung umroh wajib, langsung masuk wukuf, setelah itu ke Madinah, Mekah, pulang ya kan. 5 hari Madinah, 5 hari Mekah, terus pulang. Ini 14 hari mereka. Nah ini ya. Jadi memang kewajiban haji manis tatoa bagi mereka yang mampu Bapak. Tetapi yakinlah, nah ini kuatnya, Allah akan memampukan mereka yang kuat keinginannya untuk berhaji. Ya. Jadi kewajiban haji buat mereka yang mampu, tapi jangan berputus asa. Allah akan memampukan mereka yang sangat kuat keinginan untuk beribadah haji. Makanya pada kenyataannya tidak semua orang yang nyampe ke Mekah yang haji itu karena orang yang banyak duit. Buktinya di Indonesia ada tukang bubur naik haji, tukang tambal ban naik haji, tukang urut naik haji, tukang sayur naik haji. Banyak tukang-tukangan secara ekonomi di luar nalar ya. Atau pedagang biasa yang kadang-kadang salarinya nggak cukup untuk sebulan bisa haji. Allah karun. Jadi ada penghasilan, ada rizki. Saya pernah kasih materi yang sebelumnya. Kalau penghasilan kan dari kantor, dari hasil keringat kita. Kalau rizki mutlak dari Allah. Wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Kami akan memberikan rizki kepadamu bighairi hisab, tanpa kalkulator. Nahnu narzuqukum wa iyyakum, kami lah yang memberikan rezeki kepada engkau dan anak-anakmu. Ya, kata Allah, jangan kau merasa takut miskin punya anak banyak. Nahnu narzuqukum, kami yang berikan. Jadi Allah, rezeki itu hak mutlak milik Allah. Kalau penghasilan yang kita kerjakan, kita kerja dapat kontrak kerja, diangkat jadi pegawai tetap,
ada fasilitas, ya ada gaji pokok, ada tunjangan ini, tunjangan itu, total sekian. Tiap bulan masuk transfer 10 juta, 20 juta, itu penghasilan. Kalau rizki beda lagi, ya kan? Punya anak-anak yang soleh, rizki itu. Atau anak-anak pada patungan, Pak, pinjam KTP-nya, mau ngapain? Pinjam aja. Tahun ini Pak, udah didaftarin Pak Haji Plus. Ya, 8 tahun lagi berangkat. Beres, sudah dibayar lunas, bukan hanya itu. Itu kan rezeki. Ya kan? Badan yang sehat itu rezeki. Ada orang banyak duit sakitan melulu, kan capek dia. Makan ditaker, minum ditaker kan, karena udah parah. Misalnya ginjalnya. Penghasilannya gede tapi rezekinya kecil dia. Yang dimakan diukur kan. Makan nggak boleh pakai bumbu, adem-adem aja. Garam nggak boleh, gula nggak boleh. Teh yang tawar saja. Minum maksimal sehari 60, yang sebotol air mineral gitu. Mana enak hidup begitu. Ya. Saya kalian ada jamaah yang udah gagal ginjal. Udah parah dia. Jadi air zam-zam saat saya cuma sehari segini, pengen banget kayak orang-orang minum saya enak-enaknya sepuas, tapi ya udah terbatas. Nah kalau enggak nanti paru-paru saya terendam, harus disedot lagi. Saya hanya boleh sehari itu cuma sebotol air mineral itu yang setengah liter. Itu rizkinya kecil, padahal duitnya banyak. Dia punya apartemen, punya perumahan klaster bisnisnya. Penghasilannya gede, tapi rizkinya kecil. Ada orang yang penghasilannya kecil tapi rezekinya gede, ya kan? Cara penghasilan mungkin dia UMR, tapi bisa ke Mekah bolak-balik gratis, pulang dibagi duit, itu kan rezeki, ya. Dan mengapa kita beribadah haji dan umrah? Yang pertama karena kita akan kembali kepadanya, kembali kepada Allah dalam sebuah kepastian. Makanya simbol-simbol haji, simbol-simbol kematian. Mulai dari, coba aja deh. Tradisi kita kalau mau berangkat haji kan pamitan. Istilahnya walimatus safar. Kan kayak orang mau mati itu, tuan rumah. Oh ini berangkat sendiri, saya titip anak istri saya. Kalau nakal tolong diingatkan, dijewer aja Pak RT, ya kan? Kalau ada apa-apa tolong dibantu, saya pasrahkan kepada lingkungan dan keluarga. Kan keluarganya pada jauh di kampung, dia di sini kompleks sendirian kan. Gak ada keluarga kami yang kami mohon. Dia lepaslah sudah, pamit. Kalau saya punya salah tolong dimaafkan. Kalau ada hutang saya selesaikan sekarang, tolong kalau saya lupa ditagih, nggak apa-apa. Saya nggak mau jadi urusan ketika ibadah haji nanti. Kan seperti orang mau menghadapi kematian tuh. Nyampe di sana dia umroh, ya kan? Tawaf pertama, ihram, pakai 2 lembar kain putih, nggak ada yang berjahit, polos. Nanti dia akan pakai juga kain kafan polos. Ya kan, uniform lepas, yang bikin orang jadi sombong, yang bikin jadi orang jadi angkuh, seragam buat orang jadi arogan, dia lepas pakaian putih. Puncak haji besok, ya di sana setelah hari Jumat, wukuf. Al-Hajju Arafah, yang namanya haji adalah wukuf di padang Arafah. Biar 6 bulan ada di Mekah, waktunya wukuf nggak hadir, nggak jadi hajinya. Yang model furoda cuma 14 hari, ya kan? Datang tanggal 7, tanggal 8 dia udah umroh, haji, 9 masuk wukuf, ya, tawaf ifadah, melontar jumroh, mabit, semua pulang, sah, asal hadir di Arafah. Al-Hajju Arafah. Yang namanya ibadah haji, wukuf di padang, hadir di padang Arafah. Mulai terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Makanya jangan heran kalau Bapak nanti wukuf, itu di tempat kita wukuf, tenda kita itu sebentar-sebentar kedengaran sirene. Makanya ketika ramainya kemarin apa tuh pandemi ya, kalau saya jemput jalan ke arah BSD itu dari Pamulang 2 itu Wang Wing, itu kan sirene mobil kan, ambulan, banyak mungkin korban COVID. Dia cerita, ini waktu Abi haji begini nih suasana, jadi kayak ingat Arafah. Di Arafah itu begitu, teman-teman, ada suara sirene ambulan. Itulah mereka yang sudah niat haji, di waktu wukufnya koma, dirawat, mungkin entah serangan jantung, entah dia stroke gitu kan, yang nggak harus dirawat. Maka menjelang wukuf dipakaikan ihram, diniatkan dari mikotnya, dibawa pakai ambulan.
Di Arafah digeletakin sebentar, 5-10 menit, masukin lagi, baru balik ke rumah sakit dirawat. Yang penting hadir, karena sakit ya ada rukhsah dia. Ditaruh aja di Arafah sebentar, ya digeletakin 10 menit, masukin lagi, balik. Yang penting udah syarat aja, ada sah dia. Walaupun dia lagi pingsan, lagi koma, tetap dihadirkan. Karena harus wujud fisiknya ada di sana. Nah, ini kan sebagai bukti kelak kita akan kembali kepada Allah. Akan disidang di sebuah tempat yang bernama padang mahsyar. Makanya di surah Al-Hasyr 18 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang diperbuat untuk hari esok. Dan miniatur itu ada di Arafah. Makanya pesan orang haji kata Quran, watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Banyak-banyaklah berbekal, sungguh bekal yang paling utama adalah bekal takwa. Maka itu simbol-simbol akhirat diperlihatkan di situ. Amalan-amalan, makanya di sana sudahlah, kalau bisa amalan dunia ditinggalkan. Banyak amalan akhirat, sholat 5 waktu, sholat tasbih, tahajud, itu banyak berbekal. Jangan banyak medsos, ya itu paling terkenal Indonesia itu. Di mana-mana medsos lagi mewukuf, ya. Alhamdulillah, siaran langsung Mas Boki hadir juga di muka. Saya sedang tua, begitu syahdu jamaah. Entar yang masuk surga HP-nya bukan dia. ya kan, banyak begitu kita. Banyak terkadang HP kita, saya ingat kalau membina itu, kalau bisa udahlah ringtone diganti, apa cuma suara tik-tik aja, atau ganti talbiyah atau sholawat. Kadang-kadang banyak jamaah yang lupa, ya kan, ringtone-nya masih ada, ringtone yang lama. Kita kadang sudah tahu, malu Pak, malu karena sebagai orang Indonesia. Kenapa? Dari kita sering begitu. Di tengah lagi tahu pada suara kucing garong. Dasar kau kucing garong, masya Allah, saya bilang. Ini pasti orang Indonesia nih. Nggak mungkin orang India ada suara, ya kan, ada lagu kucing garong. Itu kan lagu kita. Malu kita kadang-kadang. Ada ringtone-nya lagu barat, mana dia lupa matiin, suaranya keras, itu mengganggu orang. Jadi makanya dunia tinggalkan namanya. Saya ingatkan tuh, tolonglah HP itu dibuat silent, atau udah cukup suara yang tidak mengganggu orang lah. Pas suara itu aja, ada suara yang tak 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 gitu aja kan. Atau kalau mau diganti, gantilah sholawat, ganti suara talbiyah. Jadi kalau dia lupa juga tidak, orang juga nyaman ngedengarnya kalau suara talbiyah. Kalau suara lagu-lagu kita, bahkan ada suara Ebit GAD di situ, ya. Macam-macam. Jadi jangan sampai kita seperti itu, ya. Jadi kita persiapkan diri kita buat menghadapi akhirat. Nah, itu simbol kita akan kembali kepada Allah. Karena Allah mencintai kita, karena Dia cinta kepada kita, kita diundang ke rumahnya, ya, dimudahkan rezeki kita. Makanya tadi, jadi jangan kita berputus asa secara hitung-hitungan. Saya mah nggak mungkin sampai ke Ka'bah, ya. Kerja saya begini, penghasilan cuma segini, itu matematika kita. Tapi kalau Allah berkehendak, wa yabsutu rizqa liman yasha. Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha. Sungguhnya Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang dikehendaki di antara hamba-hambanya. Ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, Allah akan mengganti, termasuk untuk kita beribadah haji. Enggak usah khawatir, ya. Pasti Allah akan ganti dengan berlipat ganda. Jadi jangan orang khawatir, wah saya sayang nih buat ganti mobil dulu deh, akhirnya mobilnya hilang, pergi haji nggak jadi. Kadang begitu kan. Jadi Allah cinta kepada kita, kita diundang. Nanti dengan caranya. Jadi makanya jangan pernah memutus, ya, keinginan kita untuk datang ke rumahnya. Yang ketiga, kita ingin memperoleh cintanya. Nah, makanya di sana dikerjakan hal yang dicintai Allah. Ya, jangan
seperti kejadian-kejadian kadang kita malu ya. Di tempat saya ada satu organisasi yang menyanyikan Mars Ormasnya, walaupun kelihatannya Islami tapi nggak ada hubungannya. Ya di sana zikir, sholawat silakan. Tapi kalau lagu-lagu Mars Ormas buat apa dia? Ya, itu Indonesia juga kan ada teman rame ya. Jadi nggak perlu. Nah, kita yang memperoleh cintanya dengan cara supaya Allah mencintai kita. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, maka ikutilah aku. Khuzu anni manasikakum, ikutlah cara aku bermanasik. Ya. Jadi kita ikut cara Nabi bermanasik. Bagaimana ya tawafnya Nabi, bagaimana sa'inya Nabi, bagaimana wukufnya Nabi. Jangan pakai kita mengada-ada dalam beribadah, itu nggak boleh ya. Karena kita ingin memperoleh cintanya Allah ya. Sama kalau kita ingin mendapatkan cinta, kalau kita ngalami lu pasangan kita, maka tentu yang kita kerjakan, yang kita hadiahkan hal-hal yang disenangi pasangan kita kan. Udah tahu istrinya gak suka bakso ya kan, disuruh mantunya harus tukang bakso, ya kan jadi repot kalau begini ya kan. Yang dicintai apa? Kalau istrinya suka bakso, kasih bakso, dia kan senang ya. Kalau ibu-ibu Pak nggak perlu mewah-mewah, kita ajak aja makan bakso. Ulang tahun perkawinan ajak makan bakso ya di Pamulang, habis makan bakso bawa ke toko emas, beli emas 10 gram, udah bahagia banget tuh istri kita ya kan? Jadi seperti itu, kita yang memperoleh cinta pasangan kita, hal yang dia senangi kita kerjakan. Seorang anak ingin cintai orang tuanya, orang tua kepengen dia jadi orang yang sukses, pengen dia jadi sarjana ekonomi, pengen jadi dokter. Anak berikhtiar dengan sesuai yang diharapkan orang tua akan bahagia. Maka kita ingin memperoleh cintanya Allah, maka kita kerjakan hal yang dicintai Allah, bukan hal yang dibenci oleh Allah. Yang keempat, dalam rangka memenuhi panggilannya. Nah ini jawaban bantahan pada alasan orang tadi ya, rumah 4, mobil 4, sertifikat berlipat tapi nggak mau haji, alasan belum ada panggilan. Suruh dibaca surah Al-Had ayat 27 tuh. Setelah nanti Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah, lalu Allah perintahkan wa'azin, jelas, azankan. Azan ngapain? Seru, panggil. Finnas, manusia, bil haji, untuk beribadah haji. Kata Nabi Ibrahim, gimana caranya? Allah, ini lembah yang sunyi, sepi, belum ada speaker, belum ada Twitter, belum ada medsos, belum ada Facebook. Cara ngasih tahunya kepada seluruh dunia bagaimana? Tugasmu manggil saja, ya tukari jalan. Nanti kami yang akan mendatangkan mereka ke sini dengan berjalan kaki. Wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik. Mereka juga datang dengan unta yang kurus karena jauhnya perjalanan. Maksudnya dengan unta yang kurus, dari berangkat ke unta gemuk, saking jauhnya jalan kecapean sampai kurus di situ. Itu gambaran Allah semangat orang untuk berhaji. Nah sekarang terbukti kan dari belahan dunia, kita sekarang udah 100 tahun Makassar nggak kebayang tuh nunggunya. Ya, di Depok udah 50 tahun waiting listnya. Ini jadi Allah yang datangkan. Jadi kita udah diundang, udah dipanggil sejak kapan? Sejak zaman Nabi Ibrahim. Cuma ada orang yang perhatian dengan undangan ini, ada yang abai. Contoh, Bapak ke rumah saya, Pak Muharram, saya nitip undangan ya, nanti tanggal 1 Agustus bulan depan Pak, masih sebulan lagi dari sekarang, anak saya nikahan. Oh ya Pak, terima kasih. Bapak pulang dari rumah saya taruh itu di meja kerja. Saya sibuk warawiri, ketemu lagi bulan September di At-Taubah. Pak, kemarin bulan lalu mana saya tunggu acara apa ya? Saya kan nikah, waktu itu saya ke rumah kasih undangan. Astagfirullah, undangannya di mana ya Pak? Saya lupa. Nah, ini diundang apa abai dengan undangan? Enggak diundang atau abai dengan undangan? Abai dengan undangan. Undangan mah orang udah datang nyampe. Jadi dia kurang perhatian. Yang kedua Bapak datang, kamu orang tanggal 1 Agustus saya mau sunatin cucu atau anak.
Mohon doa restunya Pak hadir ya. Oh baik Pak, tanggal berapa ya? Buka HP. Tanggal 1. Oh tanggal 1 jam berapa? Jam 11 kita mulai, jam 11 ya. Udah tulis di HP. Alarm 2 jam semua acara udah dibunyikan. Begitu waktunya bunyi nggak alarm? Bunyi, karena saya perhatian, saya tulis. Nah sama, Allah udah manggil kita, ada yang perhatian ya. Kalau ada tetangganya haji, walimatul safar, dia datang sana paling depan tuh, semangat. Begitu salam sama disikin, jangan lupa ya panggil saya di sana. Ini perhatian. Makanya saya ingatkan, bagusnya kalau kita hadir walimatul safar, mengantar orang haji, jangan nitip oleh-oleh Pak, ngerepotin. Nitip doa. Kadang-kadang Pak besok haji ya, saya nitip Pak ya. Ini saya waktu haji 5 tahun lalu belinya di Zamzam Tower lantai 5 Pak. Harganya cuma 1,5. Ntar pulang saya ganti ya. Kan ngerepotin. Kalau ngasih duit udah nitipnya di lantai 5, kan dia harus nyari titipan kita. Jadi saya ingatkan, tolong kalau kita jangan nitip oleh-oleh, kasihan dia. Nggak dibeliin kenal dekat, dibeliin dia sendiri pusing. Harus ikut kewajiban haji kan. Jadi yang bagus nitip doa. Pak kalau sempat Pak ya, di Ka'bah, di Nabawi, di Ar-Raudhah panggil saya. Jadi kalau kita bisa haji dengan mudah, itu bukan kehebatan kita, nggak usah bangga. Mungkin kehebatan orang yang berdoa buat kita. Mungkin nggak? Ada orang haji soal, ingat nama kita, ya Allah, ini ustadz saya orang baik, udah pantas ke Mekah ya Allah, panggil dia ke sini, mudahkan dia bertalbiyah seperti Engkau mudahkan kami. Baginya mungkin hal yang sulit, saya tahu keadaannya, tapi bagimu gak ada yang sulit ya Allah untuk bisa mendatangkan saudara kami ke sini. Panggil ya Allah, undang ke sini, sebut namanya. Kayak saya selalu begitu, ya kan? Waktu wukuf saya ingatkan, ayo Pak, yang Bapak ingat siapa nih? Selain orang pertama, ayo doakan orang yang nitip, dia udah berniat kalau nitip kan. Kedua mungkin dia nggak ketemu, nggak nitip, tapi Bapak tahu dia orang baik, dia orang soleh, dia pantas ke sini. Doakan, panggil. Siapa tahu doa Pak mustajab. Dan saya berkali-kali ke sana nggak merasa hebat, saya merasa nggak tahu doa siapa. Yang hebat buat saya, ya kan? Bisa orang tua, bisa mertua yang ketika haji berdoa, bisa mungkin jamaah. Ketika di Multazam dia nangis, ya tadi antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad di Multazam nangis, ya Allah, ini ustadz saya berangkatkan, ya Allah ini guru saya, ya Allah. Ketika nyampe ke Aras, Allah mudah jatuh itu. Jadi kalau kita bisa, ada orang yang udah cukup tinggal bayar, ada aja, ya kan? Udah pede 2019 Haji Plus, saya nggak jadi sekarang Pak, lagi banyak sibuk bisnis. Itu kejadian. Tahun depan aja lah. Ya merasa duitnya banyak, ya nggak sanggup bayar kapan, saya lagi banyak proyek. 2020 tutup, nangis bombay dia. 2021 kena stroke dia. Sampai sekarang belum berangkat. Itu fakta. Ada stres kemarin 29 harusnya berangkat, nggak jadi berangkat, sedih, berkepanjangan sampai stres kena stroke, nggak berangkat, duitnya banyak. Makanya jangan takabur kita. Oh saya bisa Pak, tahun ini saya tunda. Bapak saya yang udah diingetin oleh jamaah, oleh ustadznya, ini momentum Pak, kita nggak tahu 2000 depan masih ada umur nggak. Ya masih ada Pak, saya pokoknya saya bisa lah. Merasa dia sayang, perwakilan itu ujian Allah ketika mau haji. Dia tunda, saya tahun depan aja Pak, nggak apa, saya lunasi sekarang, berangkatnya tahun depan. Dengan sombongnya dia begitu, saya lunasi sekarang Pak, Bapak tenang aja, saya lunasi, berangkat tahun depan. Ayo 2020 tutup, 21 tutup, 21 dia kena stroke, sampai sekarang belum berangkat. Mari kita penuhi panggilan. Makanya bacaan haji talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, kami penuhi panggilanmu ya Allah, ya kami penuhi. Kemudian yang kelima, taqarrub ilallah, dalam rangka kita mendekatkan di rumahnya. Tadi ya, surat Ali Imran 96, inna awala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah wa hudal lil alamin. Dan sungguh rumah pertama yang dibangun Allah untuk manusia ialah Baitullah bi Bakkah, Mekah yang diberkahi menjadi petunjuk bagi seluruh orang. Berkah. Namanya padang pasir.
Coba bawa tanya orang haji, ada nggak cerita orang kehausan di sana? Ada nggak orang nggak ketemu air? Nggak ada. Kita namanya tanah air, musim hujan banjir, musim kering, musim panas kekeringan sawah. Di sana padang pasir, tapi nggak ada cerita orang mati kehausan. Musim haji air di mana-mana ada. Itu berkah. Dan yang terakhir, tapi kita napak tilas ajaran dan kemuliaan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Wa tarakna alaihi fil akhirin, surah As-Saffat ayat 108, dan kami abadikan untuk Ibrahim di kalangan orang-orang yang datang kemudian, ya, sebagai pengabadian, napak tilas, tawaf, sa'i, wukuf, ya. Dan puncaknya nanti itu dengan ibadah haji, penyembelihan hewan korban kita pada tanggal 10 Zulhijjah. Itulah pengorbanan yang luar biasa dari seorang Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ujian demi ujian berat luar biasa, puncaknya dia harus mengikhlaskan putranya disembelih. Dan mereka tidak tahu, Pak. Kalau tahu kayak cerita sinetron mungkin tenang. Tenang aja, nanti ujungnya kamu akan diganti sama domba, ya kan gitu. Sekarang tenang aja, nggak tahu. Nabi Ibrahim, Ismail, Ibunda Hajar baru tahu itu adalah hanya ujian ketika last minute menjelang dia menyembelih putranya. Makanya kan ada istilah melontar zumroh, ula, usto, akobah. Itu bagaimana godaan kepada Ibunda Hajar, kepada Ismail, pada Nabi Ibrahim untuk menggagalkan proses penyembelihan. Apa kamu nggak sayang? Apa kamu tega anak satu-satunya akan disembelih? Tapi mereka lulus dalam ujian. Makanya mereka takbir ketika ujungnya akhirnya diganti dengan kibas. Karenanya lah kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir selama masa proses penyembelihan. Sama dengan haji, ya, faman kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang punya rizki untuk motong kambing, ya standar kan 3,5 juta ya. Tapi dia nggak mau motong, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekat tempat sholat kami. Lagi musim sepeda harga 12 juta dipajang di statusnya tuh. Alhamdulillah bisa ikut juga klub sepeda. Sepeda merek yang mahal-mahal dipajang di statusnya. Waktu lagi musim batu akik yang harganya puluhan juta dia pajang nih, ya kan? Waktunya musim haji ada edaran korban dia abaikan. Harga sepedanya lebih mahal dari harga sapi korban, bisa dia beli. Harga batu bacannya lebih mahal dari 2 ekor sapi, bisa dia beli. Kok korban keberatan? Nyicil mobil 5 juta sebulan gak pernah telat 5 tahun. Korban setahun sekali 3,5 juta, berat. Maka kata Nabi, orang begini fala yaqrabanna musallana. Udahlah, gak usah dekat musola kami. Ya. Jadi mohon masih ada waktu buat kita, mari ya kita tunaikan korban kita agar termasuk orang yang nanti diundang dipanggil Allah ya di padang mahsyar. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.